Tak merestui PDIP usung Puan di Pilpres 2024. Direktur Utama Political Opinion Deddy Kurniasyah mengatakan ada pesan khusus yang sengaja ditunjukkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan memasang foto profil Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di akun media sosialnya. Pesan tersebut juga sebelumnya diperkuat dengan kedekatan Airlangga dengan Presiden Jokowi yang mencuat ke publik belum lama ini. Deddy mengatakan kedekatan antara Jokowi dengan Partai Golkar sudah bisa terbaca jauh-jauh hari meski sang presiden berada di naungan PDI Perjuangan. Deddy menyebut kedekatan Jokowi dengan Airlangga bisa dilihat dari porsi kerja kementerian yang lebih banyak diemban menteri asal Golkar dibanding PDI Perjuangan. Belum lagi kunjungan Gibran ke Airlangga serta terbaru pemasangan foto Airlangga dan Gibran. Partai politik mulai ambil ancang-ancang untuk menghadapi Pilpres 2024. Bahkan bursa kandidat capres atau cawapres untuk berlaga di Pilpres 2024 mendatang sudah mulai dimunculkan oleh tiap-tiap partai politik. Salah satu yang memunculkannya kader di bursa Pilpres 2024 mendatang adalah partai penguasa PDI Perjuangan atau PDIP. Partai Banteng mengisyaratkan bakal mengusung anak sang ketum Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, sebagai cawapres. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wasisto Raharjo, mengatakan wacana Puan sebagai cawapres menjadi bekal transaksi politik bagi PDIP saat berhadapan dengan partai lain untuk melakukan koalisi di Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, Wasisto menilai pencalonan Puan bakal menjadi pertaruhan dan resiko tersendiri bagi PDIP. Salah satu yang disorot yakni soal hasil survei yang menunjukkan elektabilitas perempuan yang juga tercatat sebagai ketua DPP PDIP itu masih rendah dan stagnan. Wasisto menilai kondisi demikian menjadi tantangan sendiri bagi PDIP dalam menyodorkan kandidat. Sebab partai-partai lain pasti memilih pasangan capres dan cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Sejumlah survei capres belakangan ini menempatkan Puan masih memiliki elektabilitas rendah dan stagnan. Survei YPublika misalnya menunjukkan Puan ada di posisi ke-12 dengan 0,7%. Pada survei capres perempuan versi akar rumput Strategic Consulting, Puan hanya meraih posisi kelima dengan 4,01%. Baru-baru ini, survei terbaru Parameter Politik Indonesia menempatkan Puan di posisi ke-12 dengan elektabilitas 1,7%. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani akan diposisikan sebagai calon wakil presiden. Ia mendorong nama Puan, siapapun calon presiden yang diusung PDIP nanti di 2024. Hal itu dikatakan Bambang dalam sebuah rekaman suaranya yang beredar di kalangan awak media. Sebagai informasi, Megawati yang semula wakil presiden naik jabatan menjadi presiden kelima RI pada 2001 silam setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan MPR RI. Pilpres 2024 masih berjarak 3 tahun lagi. Namun, persemaian kandidat capres potensial di 2024 sudah bermunculan. Berdasar survei teranyar LSI, ranking teratas masih dipegang Prabowo Subianto. Kemudian disusul sederet nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, dan beberapa nama lain sebagai tokoh baru yang saat ini menduduki posisi kepala daerah atau pemerintahan. Direktur Eksekutif Indo Polling Network, Wempi Hadir, menilai tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam sejumlah survei semestinya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengkalkulasi ulang langkah-langkah politik yang akan diambil. Sebab Wempi menduga nama Gubernur Jawa Tengah itu bukanlah prioritas pertama yang akan diusung PDIP, kendati memiliki elektabilitas yang tinggi. Di PDIP ada Puan Maharani, putri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yang juga disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden atau calon wakil presiden potensial. Wempi menyebut ada potensi PDIP berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani di Pilpres 2024. Jika demikian,
maka ada potensi Ganjar dipinang partai lain. Menanggapi tingginya elektabilitas Ganjar, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut partai akan menunggu terlebih dulu perkembangan hingga menjelang 2024 nanti, termasuk menunggu seperti apa perkembangan elektabilitas Ganjar Pranowo ke depannya. Jarod membantah anggapan yang kerap muncul bahwa tertutup peluang bagi Ganjar Pranowo untuk maju dari PDIP. Pada intinya, penentuan calon presiden tidak bisa dilakukan sejak dini, melainkan pada waktu yang tepat. Artinya apa? Artinya 2024. Tampang penghina Jokowi yang pakai baju adat Baduy, ejek jual madu di perempatan. Seorang pria dengan akun Twitter @pauletariat diburu netizen karena menghina Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Baduy pada sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2021. Jokowi pakai baju adat Baduy cocok sekali, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan, tulis akun Twitter @pauletariat. Cuitan ini pun membuat netizen geram karena dia dinilai sudah merendahkan kepala negara dan juga menghina tradisi suku Baduy yang memang menjauhkan diri dari modernisasi. Netizen juga berburu jejak digital pria tersebut. Diketahui namanya adalah Muhammad Berni Kurniawan, seorang jurnalis di salah satu media nasional di Indonesia. Namun, setelah viral, Berni telah menghapus akun LinkedIn-nya yang memuat beberapa data mengenai karirnya. Meski begitu, netizen masih terus mendapatkan informasi lain hingga aplikasi kencan Tinder. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan alasannya menggunakan pakaian adat Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Jokowi mengaku suka dengan desain pakaian adat Baduy yang simpel dan nyaman dipakai. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang sudah menyiapkan pakaian tersebut agar bisa dipakainya dalam sidang tahunan MPR RI.